Duh, mau beli barang tapi biaya transfernya mahal banget. Apa ya enaknya ya? Ada Halo, Pak. apa ini kok sibuk sekali? Ini loh Pak, saya mau beli barang di toko online tapi biaya transfernya mahal banget Pak, sampai 6.500. Aduh, saya kepikiran jadinya kalau Ini ada solusi baru apa sekarang. tuh, Pak? Ada Gimana? BI-FAS. Hah? Kan BI-FAS? BI-FAS murah sekarang. Oh, itu gimana cara Iya. pakainya Pak? Ayo kita jelasin di Oke, cari boleh tempat sih, dulu Pak. yuk. Yuk, boleh. Halo, selamat sore Sobat Digitalk yang ada di rumah. Senang sekali saya Niken Mulia dapat menemani teman-teman di acara podcast perdana kita yaitu Digitalk. Digital Talk bareng tentunya narasumber yang ahli di bidangnya yang datang dari berbagai kalangan, profesi, kemudian komunitas dan lain-lain. Episode pertama Digitalk atau Digital Talk kita mengundang salah satu special guest yaitu dari kantor Bank NTB Syariah, ada Bapak Hari Hartanto. Kita sapa dulu di sebelah saya. Halo, selamat datang Bapak. Selamat sore Mbak Niken. Nah, jadi Bapak Hari Hartanto ini adalah seorang General Manager Divisi Teknologi Informasi dari kantor Bank NTB Syariah. Nah, kali ini kita akan banyak mengulik nih Pak Hari terkait dengan digitalisasi sistem pembayaran, terutama perkembangannya di Nusa Tenggara Barat beberapa kurun waktu terakhir. Nah, mungkin di hadapan saya ada teman-teman Sobat Digitalk nih yang sudah nggak sabar pengen ngepoin nih gimana nih kabar terbaru dari BI-FAS. Karena hari ini kita akan mengangkat tema yaitu BI-FAS sepanjang waktu dan seketika Pak Hari. Oke, mungkin kita sudah banyak mendengar nih Pak ya terkait dengan sistem pembayaran. Cuman masih banyak beberapa warga atau mungkin masyarakat yang belum familiar gitu dengan BI-FAS, dengan kehadiran BI-FAS ini. Langsung saja kita mendengar pemaparan dari Pak Hari terkait dengan perkembangan sistem pembayaran khususnya di Nusa Tenggara Barat beberapa kurun waktu terakhir nih Pak. Silakan Pak Hari. Baik. Terima kasih, selamat sore Mbak Niken, selamat sore rekan-rekan Digitalk, salam digital. Mungkin saya mulai dengan perkembangan dari digitalisasi di Bank NTB Syariah, bahwa saat ini memang sudah kita lihat bersama era digital ini sudah merambah ke berbagai kalangan Mbak ya. Iya, betul. Bahkan mungkin kalau kita tanyakan kepada sampai dengan asisten rumah tangga pun sekarang sudah bisa memiliki gadget, di mana gadget ini juga bisa dilakukan khususnya seperti yang Mbak Niken sampaikan tadi, bahwa gadget ini juga bisa untuk bertransaksi secara digital saat ini. Nah, oleh karena itu Bank NTB Syariah saat ini sedang gencar-gencarnya juga untuk mempromosikan digitalisasi yang ada di Bank NTB Syariah. Nah, digitalisasi di Bank NTB Syariah ini pertama adalah kita sudah beberapa tahap untuk pengembangan dari mobile banking, pertama dari ATM, terus kemudian ada edisi juga, ada virtual banking untuk yang virtual account juga. Nah, ini kita mulai kembangkan dan tujuannya adalah untuk mempermudah transaksi dari nasabah-nasabah Bank NTB Syariah terkait dengan transaksi keuangan dan pengelolaan keuangan secara mandiri oleh nasabah-nasabah Bank NTB Syariah. Sehingga harapannya dengan adanya digitalisasi di Bank NTB Syariah ini, nasabah akan lebih efisien dalam bertransaksi dan mudah melakukan transaksi keuangan serta dapat mengelola keuangan secara mandiri. Itu Mbak Niken.
Oke, berarti perkembangan digitalisasi sistem pembayaran di NTB khususnya ternyata relatif lebih menaik gitu ya Pak ya. Jadi terlihat dari banyaknya masyarakat juga yang sudah aware gitu dengan penggunaan gadget untuk pembayaran dan lain sebagainya. Tapi saya juga pengen tahu nih Pak, dari NTB Syariah sendiri itu mengapa ingin terlibat menjadi bagian dari BI Fast atau menjadi peserta BI Fast, dan kemudian apa yang membuat BI Fast apa perlu gitu loh menjadi bagian dari BI Fast sendiri Pak? Oke. Baik, terima kasih Mbak Niken. Kalau kita lihat saat ini beberapa gateway yang kita gunakan seperti ada ATM bersama, ada Jalin, ada Rintis dan Alto. Nah, dengan adanya BI Fast ini, semua transaksi akan tersentralisasi di Bank Indonesia, sehingga untuk pengelolaan atau melihat kebiasaan bertransaksi masyarakat itu bisa dimonitor oleh Bank Indonesia juga. Pertama itu dari sisi Bank Indonesia, sedangkan dari sisi industri keuangan seperti Bank NTB Syariah, ini kami melihat bahwa kompetisi di era digital ini juga sangat kuat ya. Nah, ini tentunya kita juga harus mengikuti perkembangan, di mana perkembangan saat ini yang sudah difasilitasi oleh BI, yaitu dengan adanya BI Fast, itu akan meningkatkan efisiensi dari transaksi yang dilakukan baik dari sisi industri maupun dari sisi nasabah. Karena dengan adanya pola sharing dan tarifnya lebih murah, tentunya ini menjadi harapan masyarakat semua, adanya efisiensi di dalam bertransaksi di lembaga-lembaga keuangan yang ada. Iya. Oh, jadi kalau misalnya dari NTB Syariah udah berapa tahun jadinya Pak menjadi peserta BI Fast sendiri? Iya. Kalau boleh tahu berapa tahun? Baik, terima kasih Mbak. Ini yang BI Fast ini kan berapa memang baru diluncurkan tahun kemarin Mbak ya, dari Bank Indonesia. Nah, untuk Bank NTB sendiri ini kita masuk di batch 5. Oh, batch 5. Nah, batch 5 ini kemarin kita sudah bisa menyelesaikan persyaratan yang diharapkan dari Bank Indonesia, sehingga di tanggal 28 November 2022 kemarin kita sudah bisa mengimplementasikan BI Fast itu di mobile banking Bank NTB Syariah, sehingga nasabah-nasabah dari Bank NTB Syariah saat ini sudah dapat melaksanakan atau melakukan transaksi keuangan, terutama untuk transaksi antar bank, itu sudah bisa menggunakan BI Fast, di mana tarifnya juga bersaing dengan yang lain, sehingga nantinya kalau kita tidak mengikuti juga BI Fast, tentunya kita juga kalah berkompetisi dengan bank-bank lain dan mungkin akan ditinggalkan. Oleh karena itu kita juga berusaha untuk dapat mengikuti regulasi dari Bank Indonesia dan ikut bergabung dalam BI Fast, yang harapannya juga bisa untuk meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi baik dari sisi bank maupun dari sisi nasabah. Oke, berarti baru banget ya Pak ya, baru tahun lalu. Dan kalau misalnya dilihat dari pendapat nih atau kesan dari para pegawai kantor NTB Syariah nih, gimana menanggapi adanya BI Fast? Excited juga Pak? Iya, baik Mbak. Terkait dengan ini sebenarnya ada beberapa permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya BI Fast. Pertama, kalau dari sisi teknologi, BI Fast ini juga sudah merupakan sistem yang sudah secure ya. Di sana ada ketentuan terkait dengan security-nya seperti apa, dan transaksinya yang sudah real time. Ini juga menjadi kelebihan dari BI Fast. Nah, tetapi di sini ada beberapa permasalahan, yaitu adanya penurunan fee base dari sisi bank. Karena dengan adanya penurunan tarif dari
yang selama ini kita gunakan, dengan ada BI Fast ini kan tarifnya akan Iya. berkurang. Sehingga dari sisi fee-based income, dari sisi bank, ini akan berkurang. Tapi kita tidak khawatir karena dengan adanya BI Fast ini tentunya volume transaksi juga mungkin akan bertambah. Selain daripada itu, kami juga memfasilitasi mobile banking maupun channel-channel yang ada di Bank NTB Syariah itu dengan mengakomodir beberapa pilar-pilar yang tentunya juga sebagai sumber fee-based income dari Bank NTB Syariah. Oke Pak, wah menarik ya, ternyata Bank NTB Syariah sendiri itu juga ada mobile banking apps-nya juga ya Pak ya? Iya, betul, Nah kita Mbak. penasaran nih kalau misalnya membahas mobile banking apps-nya NTB Syariah itu sudah berapa tahun diluncurkan tuh Pak? Dari tahun berapa? Kalau mobile banking Bank NTB Syariah ini sebenarnya ada beberapa tahap kita melakukan pengembangan ya. Pengembangan. Tahap pertama ini kita mobile banking yang versi pertamanya ini lingkupnya masih terbatas sekali dan pengembangan juga masih kurang cepat sehingga kami khawatir ditinggalkan oleh nasabah, sehingga kami berusaha untuk mengenhance mobile banking yang kita pergunakan ini menjadi mobile banking yang lebih handal lagi ya. Jadi dari sini termasuk dari perubahan dari konversi bank konvensional menjadi bank syariah, tentunya kami juga akan menyesuaikan mobile banking ini sesuai dengan yang syariah, sehingga tampilannya pun sekarang sudah tampilan mobile banking yang syariah gitu. Dan di sana juga ada fitur-fiturnya terkait dengan fitur fitur-fitur yang Islami juga ada di sana, sehingga nasabah Bank NTB itu bisa melihat jadwal waktu sholat, arah kiblat, dan fitur-fitur zakat dan lain sebagainya itu juga terakomodir dalam mobile banking Bank NTB Syariah. Berarti termasuk dengan inovasi BI Fast sendiri sudah masuk di dalam aplikasi? Sudah masuk Mbak. Nah, dan kalau kami lihat dalam monitoring kami terkait dengan transaksi BI Fast ini juga sudah banyak yang menggunakan, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa harapannya nanti volume transaksi juga semakin meningkat. Gitu. Berarti target utama sekarang adalah volume transaksi ya Pak? Betul Mbak. Oke. Jadi kalau misalnya untuk meningkatkan tersebut Pak, ini kan kita tahu nih kalau masyarakat nih kadang agak sungkan untuk transfer karena biayanya nih. Kalau misalnya dari BI Fast sendiri gitu Pak, kalau di NTB Syariah itu berapa nominal ininya Pak? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, ada efisiensi dalam bertransaksi keuangan terutama untuk penggunaan BI Fast dalam rangka transaksi antar bank. Nah, ini kan dibanderol 2.500 ya Mbak dari Bank Indonesia. 6.500 ya Pak? Ya betul, yang dulu 6.500. Jadi dengan adanya BI Fast ini transaksi semakin efisien karena fee base-nya sudah berkurang, tapi dari sisi nasabah juga terbantu dengan adanya penurunan tarif ini, sehingga harapannya nanti volume transaksi terkait dengan transaksi antar bank itu juga akan bertambah dengan adanya penurunan tarif seperti ini. Nah, selain penurunan tarif nih Pak, ini mungkin Sobat Digitalk juga penasaran, kalau nominal, apakah ada nominal minimum nih Pak untuk transfer menggunakan BI Fast? Baik, kalau minimal transaksinya sampai Rp1 pun bisa Mbak ya Pak ya? Nah, jadi teman-teman selain ada penurunan tarif tadi dari 6,5 menjadi hanya 2.500, nominal maksimum minimal transaksi ya ternyata tidak ada. Jadi misalnya teman-teman mau transfer Rp1 pun itu ternyata bisa ya melalui mobile banking NTBS Syariah juga. Betul, nah, Mbak. Selain BI Fast juga ada KRIS ya Pak sekarang melalui NTBS Syariah. Soalnya karena saya juga backgroundnya sering aktif di lapangan ya Pak, saya banyak menemukan masyarakat nih kadang mengeluh, oh saya punya NTBS tapi saya nggak tahu nih cara pakainya. Padahal di situ ada BI Fast, kemudian di situ juga ada KRIS nih Pak. Mungkin bisa nih dibantu dijelaskan Pak Hari terkait dengan penggunaan kedua inovasi dari Bank Indonesia ini seperti apa mungkin untuk Sobat Digitalk di rumah. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali ya. Jadi
memang literasi kepada masyarakat itu tentunya kita akan lakukan ke penjuru NTB khususnya ya, pengguna mobile banking NTB Syariah, karena memang fitur-fitur dari mobile banking Bank NTB Syariah ini sudah dibilang lengkap, Mbak, gitu. Jadi kita tidak kalah lah dengan bank-bank nasional ya, karena dari sisi fitur yang ada yang disematkan di dalam mobile banking Bank NTB Syariah itu ada yang standar seperti menu transfer, pembelian, pembayaran, terus ada lagi yang zakat. Hampir semua kebutuhan sehari-hari sudah bisa dibayar oleh mobile banking ya, ya Pak sudah ya? ada di mobile banking, termasuk dari pembayaran Telkom, pembayaran PDAM PLN, juga ya, Pak, ya? Saya pernah lihat PDAM, ya, dan lain PDAM. sebagainya itu sudah ada sebenarnya. Nah, ini yang perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pengguna mobile banking syariah, dan harapannya nanti masyarakat NTB ini juga bisa bangga dengan menggunakan mobile banking Bank NTB Syariah, karena dari sisi fiturnya sudah lengkap, termasuk belanja dari QRIS dan lain sebagainya. Kalau kita lihat saat ini sudah hampir beberapa tenan yang sudah mempunyai merchant QRIS ya, sehingga belanja pun UMKM semakin ya, Pak, mudah ya? gitu. Jadi kalau teman-teman pengguna mobile banking Bank NTB Syariah nggak usah khawatir, kita bisa transaksi di mana aja, baik di Nusa Tenggara Barat maupun di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Apabila kita mau bertransaksi dengan QRIS, cukup tekan tombol hijau QRIS, semua beres, Mbak. Oke, ini menarik ya teman-teman. Jadi mobile banking dari NTB Syariah itu sudah sangat lengkap, mulai dari pembayaran kebutuhan sehari-hari, transfer, kemudian ada pembayaran zakat juga ya Pak ya, ada BI Fast juga, kemudian ada inovasi keris juga. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan semua fitur-fitur tersebut hanya dalam satu genggaman saja, yaitu mobile banking NTB Syariah. Namun melihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan mobile banking NTB Syariah menunjukkan bahwa sudah pada aware ya Pak ya dengan eksistensi dari NTB Syariah, dan ini patut diapresiasi, dan terima kasih juga kepada Sobat Digital yang mungkin sudah menggunakan mobile banking dari NTB Syariah gitu ya, sebagai salah satu keterlibatan kita untuk mendukung gitu program pemerintah kita juga. Nah, selanjutnya nih Pak, kita dari tadi kan udah bahas banyak teori nih terkait dengan penggunaan BI Fast, kemudian KRIS. Kita juga penasaran nih Pak, gimana nih cara praktik langsung gitu loh penggunaan BI Fast transfer dari Bank NTB Syariah mobile bankingnya. Mungkin boleh Pak kita demo sedikit? Boleh. Oke, teman-teman di rumah kita bakalan demo nih sedikit cara penggunaan transfer BI Fast langsung melalui mobile banking NTB Syariah. Oke, ini langsung ditunjukin sama Pak Hari. Gimana tuh Pak? Mungkin bisa step-stepnya nih. Langkah pertama, apakah mereka harus punya handphone? Tentunya harus punya handphone dan aplikasi mobile banking syariah ya Mbak ya. Dan satu lagi Pak, paket data, konektivitas data. Kalau nggak punya itu kayaknya akan terasa kurang gitu loh ya. Karena itu yang paling penting juga konektivitas data ya teman-teman. Jadi dari Pak Hari harus ada gadgetnya dulu. Kemudian yang kedua itu harus ada mobile banking NTB Syariah, yang kalau misalnya teman-teman belum ada nih Pak, langsung kemana nih? Bisa langsung di Play Store maupun iOS sudah ada. Play Store atau App Store. Apakah perlu ke ini dulu kantor Bank NTB Syariah untuk membuka akun atau gimana? Tidak perlu, kalau sudah menjadi nasabah Bank NTB Syariah, tinggal download aplikasi mobile banking Bank NTB Syariah. Langsung kita ada beberapa harus yang diisian. Nanti setelah ada validasi mobile banking langsung bisa aktif. Oke, jadi teman-teman ini khusus untuk nasabah NTB Syariah itu bisa langsung punya mobile banking NTB Syariah, nanti akan diarahkan oleh petugas dari NTB Syariah tentunya. Tapi buat teman-teman yang belum menjadi nasabah, jadi tahu kan harus kemana? Harus ke kantor Bank NTB Syariah dulu untuk membuka rekening. Baru nanti akan dibukakan ini ya mobile bankingnya. Dan lanjut Pak, silakan. Oke. Kita login dengan login dulu ya. Aplikasi Bank NTB Syariah. Oh, ini tampilan terbarunya ya Pak? Betul, ini sudah ada
tampilan syariahnya. Tampilan syariah. Jadi warna Betul. homepage-nya itu hijau, teman-teman. Hijau. Betul. Nah, ini tinggal klik menu transfer. Ada menu transfer. Ini dan- untuk antar banknya. Mhm. Nah, ini kita metode transfernya sudah bisa dipilih. Heeh. Yang satu untuk menggunakan Konvensional yang biasa ya, Pak, yang ya. biasa, yang satunya BI Fast. BI Fast. Dan di sini sudah ada tertera tarifnya. Bahwa tarif BI Fast ini adalah Rp2.500 saja, Mbak. Oke. Nah, ini perlu diisi nomor rekeningnya, nomor rekening tujuan, terus bank tujuannya. Ini bank tujuannya sudah semua ada karena saat ini hampir semua bank sudah masuk ke BI Fast, Mbak ya. Nah, hanya tinggal beberapa saja yang belum ya. Nah, ini kita masukkan nominalnya. Oke. Terus ini optional, bisa diisi pilihan transaksinya untuk apa, terus nomor referensi dan beritanya untuk apa. Nah, selanjutnya kita tinggal tombol lanjut, Lanjut. langsung kita dikonfirmasi rekeningnya sudah sesuai, nama dan alamat, nama dan pemilik rekening Pemilik rekening. tujuan. Tujuan. Ya, tinggal oke, selesai, Mbak. Wow, simple banget ya, Pak ya. Betul. Jadi di situ sudah ada petunjuk-petunjuknya, mulai dari nama, kemudian pengisian nomor tujuan transaksi sobat digital di rumah. Jadi itulah tadi demo singkat kita terkait dengan transaksi menggunakan BI Fast. Jadi Betul, teman-teman udah nggak perlu khawatir lagi nih pusing-pusing kalau misalnya transfer beda bank gitu karena kena charge atau administration fee. Sekarang melalui BI Fast itu tarif transaksi hanya Rp2.500 dari sebelumnya Rp6.500 ya. Nah, teman-teman Digitalk di rumah, kalau tadi kita sudah menyaksikan demo ya untuk penggunaan dari BI Fast, sekarang kita lanjut ke demo transaksi menggunakan Kris yang tentunya sudah ada juga nih di mobile bankingnya NTB Syariah. Gimana nih Pak Hari, boleh ditunjukkan? Boleh kita tunjukin, Mbak ya. Iya. Tadi nggak ada, tapi sekarang udah celing ada. Ayo Pak. Oke, ini kita tinggal pencet tombol hijau ini, Mbak. Oke, Ini kan. ya. Nah, ini langsung ke scan kamera. Scan. Iya. Nah, ini kan akan dikonfirmasi. Mhm. Ini Islamic Center NTB ya. Iya, betul. Nah, betul. Ini kita coba melakukan infak ya, Mbak ya. Infak Iya. ya. Mulai dari Rp1 teman-teman. Sekarang sudah tidak ada minimum transaksi ya. Itu hanya Rp1 udah bisa. Ini tinggal kita tekan lanjut. Oke. Nah, ini lanjut. Akan dikonfirmasi PIN-nya. Heeh. Ini rahasia tapi Oke. nggak boleh Rahasia, dilihat Pak ya. Oke, saya sembunyi dulu. Nah, ini Oke. setelah dilakukan validasi transaksinya, Mhm. ini akan muncul. Oke. Nah, Semudah itu teman-teman. Jadi penggunaan transaksi Kris itu cukup ada QR code seperti ini, kemudian ada handphone disertai dengan konektivitas data, dan tentunya mobile banking NTB Syariah teman-teman sudah bisa transaksi menggunakan Kris. Tapi bukan hanya dari NTB Syariah aja ya mobile Betul. bankingnya teman-teman, bisa dari mobile banking perbankan yang lain. Jadi semudah itu buat untuk transaksi menggunakan Kris maupun BI Fast. Nah, selanjutnya nih kita akan belajar juga nih dari Pak Hari sendiri cara upgrade dari NTB mobile banking NTBS yang sebelumnya nih Pak. Sekarang yang terbaru sudah lebih update. Itu kan banyak juga ya di luaran sana sobat Digitalk yang mungkin belum mengerti cara upgrade mobile banking NTBS dari yang sebelumnya sekarang lebih ke canggih lagi fitur-fiturnya. Mungkin seperti apa tuh Pak Hari cara Ya. upgrade-nya? kita tinggal masukkan aja ke Google Play Store. Google Play Store. Betul. Oke. Nah, nanti di sana tinggal ketik aja mobile banking Bank NTB Syariah. Nanti akan keluar logo Bank NTB Syariah. Oke. Oh, oke. Nah. Berarti update-nya langsung di App Store-nya ya, Pak Betul. ya? Berarti nggak perlu langsung ke kantor Iya, gitu, bisa. kantor NTBS. Bisa juga? Ya, Oh, karena di Jadi- situ kan dimasukkan ada username, password juga Betul. kan biasanya. Apakah itu Nah. didapatkan langsung? jadi kami melalui apa tuh? validasinya berdasarkan data-data yang sudah diinput pada saat para nasabah itu melakukan registrasi di Bank NTB Syariah. Bank Syariah. Oke. Nah, jadi di sana nanti ada validasi terkait dengan kartu ATM-nya, terus nanti ada juga terkait dengan tanggal jatuh tempo atau expired date
dari kartu ATM, juga memasukkan nomor rekening, nomor HP, nanti juga ada verifikasinya, OTP, kemudian kalau sudah divalidasi, tentunya kalau sudah sesuai semua, nanti dari sistem akan memberikan respon, respon notifikasi bahwa registrasi berhasil. Nah, kalau registrasi sudah berhasil, tinggal login, kita mau mempergunakan fitur-fitur yang ada di mobile banking secara leluasa, baik dari pembayaran, pembelian, dan lain-lain, termasuk transfer dengan BI Fast itu sudah bisa dilakukan. Itu terkonfirmasi dari email atau melalui nomor WhatsApp? Biasanya kan ada penipuan-penipuan tuh Pak, untuk menghindari gitu loh. Nah, ini dari OTP Mbak. OTP, nah, OTP-nya kita juga pakai Bank NTB Syariah, memang yang sudah terdaftar di semua provider. Sehingga di sana sudah ada masking untuk Bank NTB Syariah. Dan ingat ya, kode OTP itu tidak boleh disebarluaskan ya. Betul, itu rahasia. Iya, jangan sampai minta kode OTP malah diserahkan sukarela gitu kan. Nggak boleh ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita mau lebih tahu lagi nih Pak terkait dengan gangguan yang terjadi nih terhadap mobile bankingnya NTB Syariah. Mungkin ada keadaan tidak normal atau keadaan darurat mungkin Pak. Apa yang harus dilakukan masyarakat termasuk mekanisme retur dana untuk jika terjadi transaksi salah kirim. Nah, kan biasanya gimana cara retur dananya nih Pak? Biasanya ada beberapa yang melakukan kesalahan seperti hal tersebut gitu. Betul. Kalau dari NTB Syariah gimana mekanisme? Baik. Kalau dari sisi transaksi sendiri terkait dengan retur karena kegagalan sistem, di sistem kita ini sudah ada namanya cek status. Ya, jadi pada saat kita melakukan approval untuk bertransaksi, nah tentunya di situ kan sistem akan memproses transaksi yang lakukan oleh nasabah. Nah, nanti di sana akan terlihat kalau transaksinya sudah berhasil, langsung ada respon berhasil. Tapi kalau gagal, itu biasanya ada sedang dalam proses. Karena dari BI Fast sendiri, ini kan memang ada beberapa jalur yang harus dilewati. Dan ini hub-hub yang ada ini banyak, sehingga harus dipastikan semua ini sudah dilalui dengan benar. Nah, tapi apabila ada putus di tengah jalan, nah itu ada proses pengecekan melalui aplikasi mobile banking, yaitu dengan adanya cek status, Mbak. Itu bisa dilakukan manual, Pak, oleh secara mandiri oleh nasabah. Sehingga apabila cek statusnya itu memang benar-benar gagal, dari sistem akan melakukan reversal terhadap transaksi itu. Sehingga secara otomatis dana akan dikembalikan kepada pengirim. Berarti untuk retur dana tidak perlu repot-repot ke kantor langsung. Betul, ya Pak, Mbak. Bisa dilakukan secara mandiri dulu. Nanti kalau misalnya masyarakat ada yang masih bingung nih, mungkin baru alternatif pilihannya, opsinya bisa langsung ke kantor NTB sendiri. Nah, seperti itu ya teman-teman, dicatat kalau misalnya ada kesalahan gitu transfer dana, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di mobile bankingnya NTB Syariah. Nah, selanjutnya nih Pak, kita mau mendengar terakhir nih tips dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar beralih dan terus menggunakan sistem pembayaran digital. Ya, Pak. Iya, betul. Seperti itu. Baik, sudah kita ketahui bersama era digital ini tidak bisa kita lepaskan, sehingga masyarakat harus beradaptasi dengan era digital ini, sehingga kalau kita ingin bertransaksi secara mudah, efisien, dan bisa dilakukan di mana saja, tentunya kan kita harus mengadaptasi terhadap era digital tersebut, sehingga kita harus melalui perubahan-perubahan dari kebiasaan bertransaksi yang semula secara tunai, kita harus membawa uang tunai dan lain sebagainya, itu bisa diakomodir dengan menggunakan gadget saja. Ini sudah bisa untuk bertransaksi semua jenis transaksi yang ada. Sehingga harapannya nanti dari masyarakat itu lebih mudah dalam melakukan transaksi. Namun demikian, di era digital ini juga perlu adanya pengamanan terhadap transaksi. Seperti yang Mbak Niken sampaikan tadi, OTP jangan disebarkan kemana-mana. Nah, itu yang penting. Pertama OTP, yang kedua password untuk mobile bankingnya, atau yang ketiga terkait dengan PIN. Nah, ini
semua itu adalah rahasia dan namanya rahasia yang harus diketahui oleh diri sendiri, tidak Diri boleh sendiri, disebarkan bersifat kemana-mana. Itu Oke. tips untuk bertransaksi secara aman. Cara Nah, apabila ada kendala atau permasalahan yang dihadapi, itu kami menyediakan call center di 15667, Mbak. dicatat, jangan Ya. lupa dicatat ya teman-teman. Ulang lagi Pak Hari. 15667 untuk call center Bank NTB Syariah. Ya, siapa tahu ya teman-teman di rumah ada kendala ya, bisa Betul. langsung menghubungi nomor tersebut. Oke, Nah. ada lagi nggak sih Pak? Hanya itu aja, Mbak. Hanya Mungkin terkait dengan yang perlu diperhatikan memang dari sisi keamanan. Sisi keamanan. Nah, keamanan ini dari sistem sudah menyediakan fasilitas tadi itu. Ada 3, ada OTP, ada PIN, ada password. Ada pintar. Nah, itu tolong benar-benar diamankan oleh teman-teman pengguna Mobile banking transaksi NTB digital. digital. Itu aja, Mbak Niken. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Pak Hari. Nah, Oke. teman-teman kita balik lagi nih ke awal tadi. BIFAS ini sendiri itu merupakan infrastruktur sistem pembayaran digital. Hal ini dilakukan sebagai upaya kita untuk mendukung tentunya inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh baik dari stakeholders pemerintah dan terutama dari kantor Bank Indonesia sendiri sebagai pengembang utama dari adanya KRIS maupun BIFAS. Nah, selain itu juga kita relate nih Pak sama prinsip dari sistem pembayaran digital yang ada di Indonesia yaitu Cemumuah. Ya. Tahu nggak sih Pak singkatannya apa Cemumuah? Sering dengar, Mbak. Ya, sering dengar ya. Jadi ini kita bahas lagi. Cemumuah itu adalah cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Nah, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Hari selaku General Manager Divisi Teknologi Informasi dari kantor Bank NTB Syariah. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya Pak Hari ya. Tentunya terima kasih juga sudah hadir di podcast Digitalk dan di kantor perwakilan Bank Indonesia sendiri Pak. Kita ucapkan terima kasih kepada Sobat Digitalk di rumah. Jangan lupa untuk tetap stay tune dan pantengin terus untuk next episode Digitalk berikutnya. Sampai jumpa.